Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan saya narasikan sebagai pengisi suara, episode 58, TSYK56. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia mengembuskan nafas kasar. Ia menatap pintu ruangan kantor Daniel yang masam Ya, saat ini Alicia telah kembali bekerja di perusahaan Daniel setelah 2 hari cuti sakit. Namun baru siang, Daniel sudah menyuruhnya pulang ke mansion, padahal kerjaan kantor masih banyak. Rapat sana sini, meeting sana sini, dan TTD berkas menumpuk di meja kerja Daniel. Namun Daniel dengan tega menyuruh Alicia pulang duluan setelah mereka baru saja menyelesaikan makan siang di ruangan Daniel. Daniel telah berangkat meeting baru saja setelah menyuruh Alicia untuk pulang, dan sopir pribadi Alicia telah menunggu di lobi. "Pulanglah, saya tidak butuh tenaga kamu lagi," ujar Daniel dengan datar pada Alicia sebelum keluar dari ruangannya tadi. Tasha masuk ke ruangan Daniel dan melihat Alicia masih berdiri mematung. "Tuan Daniel menyuruh saya untuk mengantar Anda hingga ke lobi asisten darah," ucap Tasha dengan nada formal. Alicia mendengus. "Sayakah sekretaris Tasha?" balas Alicia sedikit menye-menye. Tasha tergelak. "Jadi kesalahan apa yang adik cantikku ini lakukan hingga membuat tuan arogan kita mengusir asisten cantiknya ini? Ucap Tasha terbesit rasa khawatir pada nadanya. Alicia mengendikan bahu acuh. "Ya udah yuk," kata si tuan arogan, "aku harus mengantarmu hingga lobi sampai kamu benar-benar pergi," ucap Tasha mengingat perintah Daniel. "Tak usah, aku bisa pulang sendiri kak. Lagian kakak pasti banyak pekerjaan kan?" Tolak Alicia halus dan sopan. "Titah tuan Daniel adalah yang utama kan?" balas Alicia mengingatkan sosok Daniel pada Alicia. "Ya, tapi kan dia sudah tidak ada, jadi aman," kata Alicia. Tasha hanya menggeleng mendengar sikap kepembangangan Alicia. Alicia mendorong keluar Tasha dan menyuruhnya melanjutkan pekerjaan Tasha. Kemudian Alicia berlari menuju lift agar Tasha tak mengejarnya. Alicia bukannya membangkang, hanya saja ia tahu diri agar tidak menyusahkan orang lain. Apalagi Alicia tak mau jika Tasha sampai tahu kalau Alicia dijemput oleh sopir pribadi kepercayaan keluarga Prasetyo. Hubungannya dengan Daniel kan masih sangat rahasia. Hanya Alila, orang luar yang tahu. Oh, kedua sahabatnya juga deng, Tianda dan Darius. Sementara di luar gedung pencakar langit milik Prasetyo, seorang wanita cantik, tinggi, putih langsing, seksi dan anggun, menatap penuh binar bangunan tinggi yang sebentar lagi menjadi miliknya juga, jika nanti ia dan pewaris perusahaan besar itu telah menikah. Wanita cantik itu adalah Maureen Angela Dinata. Menghela nafas panjang, Maureen yang memang penuh percaya diri turun dari mobil dan melangkah memasuki mobil. "Aku akan memberinya surprise," gumamnya membayangkan Daniel pasti bahagia dengan kehadirannya, mengingat mereka telah berpisah cukup lama. "Tunggu aku sayang, calon istrimu telah datang dan siap menikah." Wajah cantik Maureen terus saja menampilkan senyum bahagianya. Senyuman makin mengembang karena kakinya baru saja memasuki lobi dan langsung melihat Daniel keluar dari lift khusus presiden. Maureen dengan tak tahu malunya karena sangat perlindungan tunangannya berlari dan langsung mengambil peluk Daniel. Daniel yang diserang tiba-tiba mematung karena kaget. Begitu juga dengan Ali yang bibirnya masih sibuk menyampaikan beberapa informasi mengenai meeting mereka siang ini. Seketika menganga karena ucapannya menggantung akibat serangan Maureen yang tidak tahu sejak kapan dan dari mana asalnya tiba-tiba saja datang dan memeluk suami dari nona mudanya. Ini tidak beres. Wanita tak tahu malu itu sedang memeluk suami orang. Ali merasa tak ikhlas melihat itu. Tuannya sudah beristri. Ali berdehem cukup keras, guna menyadarkan perlakuan sepasang mantan tunangan itu. Ya, mantan tunangan. Ali percaya pada Daniel bahwa sekarang hatinya sepenuhnya sudah untuk Alicia. Ali bisa seyakin itu karena menyaksikan sendiri bagaimana Daniel belakangan ini bisa berbuat di luar nalar demi Alicia. Seperti senyum-senyum sendiri saat habis mengerjai Alicia, atau kadang Daniel menatap ponselnya sambil tersenyum saat meeting berjalan, yang dimana layar ponselnya menampakkan wajah candid Alicia, atau bahkan sampai menunda pekerjaan yang adalah prioritas utama hidup Daniel karena mendengar kabar buruk Alicia beberapa hari yang lalu. Apalagi sekarang mereka telah menyatu. Daniel tersadar akan situasi, apalagi banyak karyawan yang kini menatap mereka. Daniel berusaha lepas, namun Maureen malah mengeratkan pelukannya. "Aku rindu sayang," ucap Maureen manja. Wajahnya terbenam di layar Daniel.
kemudian mengendus aroma tubuh Daniel yang sangat Maureen rindukan. Ali sekuat tenaga menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang saat mendengar ucapan dan tingkah tak tahu malu Maureen. Sedang Daniel yang mendapat perlakuan dan pengakuan dari Maureen bukannya terharu dan senang, malah mengeratkan rahangnya. Sorot matanya muak menatap lurus ke depan. Nona Maureen makin kurus tapi tetap cantik. Tunangan Tuan Daniel makin tambah cantik ya. Tuan Daniel pasti bangga nih. Tunangannya menjunjungi sampai berpelukan depan kita-kita. Bisik-bisik para karyawan yang melihatnya. Namun, ada seorang pria yang melihat adegan itu, mengepalkan tangannya kuat. Berakhir sudah nasibmu, El. Umamnya menatap sedih dua orang yang sedang asing berpelukan. Pria itu adalah Darius. Terkutuk kalian berdua, umpatnya. Kemudian beranjak pergi dengan ada-adanya masih sesak memikirkan nasib sahabatnya. Tak kuat menyaksikan lebih lama adegan pelukan antar tunangan itu, Darius memilih kembali ke meja kerjanya setelah tadi mengantar laporan ke ruang manajer SDM. Tolong jaga malu Anda, Nona. Ini tempat umum, banyak mata yang menyaksikan, atau Anda memang tak punya malu, ucap Ali pada akhirnya, karena sudah tak tahan melihat akting Maureen yang menjijikan di mata Ali. Apalagi Ali menyadari kurat wajah Daniel yang menahan amarah. Ali yakin setelah ini mood Daniel akan berubah kejam dan dingin, dan itu akan berimbas pada Ali dan orang-orang yang akan mengadakan meeting dengan Daniel. Ya, Ali tahu jika mood tuannya sedang kacau sekecil apapun salah seseorang, Daniel akan membesar-besarkannya hingga berujung pemecatan atau bahkan kesengsaraan hidup. Sedang Maureen menulikkan telinganya, ia bahkan tetap menenggelamkan wajahnya di potongan leher Daniel dan menggerak-gerakkan wajahnya manja, menikmati tempat ternyamannya tersandar. Daniel mencengkram kuat bahu Maureen dan melepaskan pelukan Maureen dari tubuhnya. Saat ingatannya tiba-tiba teringat akan Alicia yang sebentar lagi akan menyusul turun ke bawah, karena titah Daniel yang menyuruhnya pulang tadi. Daniel tak mau Alicia melihat tangan Maureen berpelukan, maka dari itu Daniel mencengkram di bahu Maureen. Daniel pindahkan ke lengan Maureen dan menyeret tubuh Maureen keluar sedikit kasar dengan langkah lebar. Namun, sepasang mata bulat berneta coklat menatap punggung tuan suaminya dengan seorang wanita seksi sedang berpegangan tangan melangkah keluar dari lobi. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.